Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil azizil muta'al al-munazzahi anil syuraka'i wal amsal walladhi bayyana al-harama minal halal. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال والأقوال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى والحبيب المجتبى الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بالغدو والآصال اللهم ارحمنا معهم واهدنا كما هديتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amma ba'du. Mitra Salma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, baik di studio maupun di rumah, baik yang di Boyolali, Solo, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, atau di mana saja. Semoga kita semua senantiasa tetap dalam keadaan mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita kaji bersama mengenai surat Al-Baqarah pada ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولو مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang terjemahnya adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya haulaini kamilaini selama 2 tahun penuh. Liman arada an yutimmar radha'ah, yaitu bagi yang menginginkan untuk menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. La tudarru walidatum biwaladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladih. Dan juga seorang ayah
jangan menderita kesengsaraan karena anaknya pula. Wa 'alal warisi mislu dzalik, dan ahli waris pun juga berkewajiban demikian. Fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyawurin, apabila keduanya, yakni kedua orang tua, ingin menyapih atau melepas menyusui anaknya sebelum 2 tahun, antara minhuma dengan kerelaan keduanya, wa tasyawurin dan dengan permusyawaratan sebelumnya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa pula bagimu. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas, menurut yang patut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mitra Salma yang berbahagia, ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang masalah keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi dengan menggunakan redaksi berita, yaitu yurdi'ana. Ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya. Kata al-walidat dalam penggunaan Al-Quran berbeda dengan kata ummahat, meskipun sama-sama berarti ibu. Al-walidat merupakan jamak dari al-walidah, sedangkan ummahat jamak dari al-um. Kata ummahat digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata al-walidat maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan, termasuk ibu angkat, ibu sepesusuan, dan yang lain. Ini berarti bahwa Al-Quran sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia 2 tahun. Sebagaimana kita ketahui, di dunia barat dulunya mereka mencukupkan dengan susu ternak, yaitu sapi, unta maupun kambing. Tapi akhir-akhir ini mereka mengakui bahwasanya ASI, air susu ibu, adalah protein yang sangat tinggi kadarnya dan sangat bagus untuk seorang bayi. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada air susu ibu yang lain. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tentram. Sebab menurut penelitian ilmuwan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya selama ini secara khusus sejak mereka di dalam perut sang ibu. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita yang menyusui, yang mengandungnya, dengan wanita yang lain tentunya. Sejak kelahiran hingga 2 tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya. 2 tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dengan sejumlah hal
dengan anak kandungan yang menyusuinya. Artinya, apabila ada seorang bayi yang sudah berumur lebih dari 2 tahun, kemudian disusui oleh seorang ibu, maka anak itu tidak menjadi mahram bagi ibu. Begitu pula dengan anak-anak kandung ibu yang menyusui. Tetapi seperti biasa, karena di atas umur 2 tahun. Penyusuan yang selama 2 tahun itu walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan liman arada ayyutimmar radha'ah. Nah, di sini dengan kata-kata liman arada, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, maka ini bukan berarti itu yang wajib. Namun demikian ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidaklah mengapa. Fala junaha. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari 2 tahun. Karena 2 tahun telah dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi menjadi kontraproduktif, bisa jadi menjadi bias ketika sudah 2 tahun masih juga disusui. Subhanallah, betapa Al-Quran betul-betul kitab yang luar biasa. Sebab Al-Quran adalah wahyu Allah, sedangkan manusia ciptaannya. Tentu tidak mungkin terjadi perbedaan efek ketika yang merintahkan dengan yang menciptakan adalah sama. Di sisi lain, penetapan waktu 2 tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan. Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan. Karena Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti jika janin dikandung selama 9 bulan, maka penyusuannya selama 21 bulan. Sedangkan jika dikandung hanya 6 bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan. Tentu saja ibu yang menyusui memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu. Dan air susunya selalu tersedia, serta kualitas susunya pun juga menjadi berbeda. Apabila konsumsi yang dilakukan oleh ibu atau makanan yang dikonsumsi oleh ibu adalah terdiri dari makanan yang berprotein tinggi, bergizi cukup. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Merupakan kewajiban atas ayah yang anak itu dilahirkan untuknya, rizquhunna, memberi makan, wa kiswatuhunna, dan pakaian kepada para ibu. Kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara bain, misalnya talak 3 atau khulu, bukan talak raj'i. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara raj'i, maka kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar, dinilai ma'ruf. Mengapa menjadi kewajiban sang ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuk ayah. Karena nama ayah akan disandang oleh sang anak. Misalnya Muhammad bin Ahmad, bukan Muhammad bin Fatimah, tapi Muhammad bin Ahmad.
yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut ini, yaitu seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ma'ruf artinya sesuai dengan kemampuan, situasi kondisi yang dibutuhkan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Yakni seorang suami harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sang istri, lebih-lebih ketika itu dia sedang menyusui. Diperlukan suatu makanan yang cukup, gizi yang tinggi, protein yang memadai. Karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan dan perkembangan tubuh si anak. Dan juga seorang ayah tidak boleh menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Sehingga di sini tidak ada yang saling menderita, tapi juga tidak boleh saling menuntut di luar kemampuan. Di sini dibutuhkan suatu kesadaran yang tinggi dan rasa iman yang mendalam. Kalau orang sudah tidak punya rasa iman, tentu yang ada adalah menuntut dan menuntut, kurang dan kurang, karena manusia memang diberi potensi untuk rakus. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia memang menjadi keras hatinya, menjadi tidak jelas arah tujuan pikirannya ketika diperturutkan hubbul khair, hubbud dunya, cinta dunia. Sehingga cenderung akan mengambil hak orang lain. Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Maka jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia. Maka ahli waris, wa 'alal warisi mislu dzalik, maka ahli waris berkewajiban melanjutkan kewajiban itu. Karena para pewaris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan sebaik-baiknya. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi ayah, mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan, bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan sang anak. Di sini menunjukkan betapa anak adalah makhluk Tuhan yang harus dipelihara, harus disayangi, harus diperhatikan. Karena itu bagaimana kemudian dengan seorang anak yang kebetulan tidak punya orang tua, lebih-lebih tidak punya ayah dan ibu, lalu siapa yang menyayanginya? Disinilah maka menjadi mulia siapapun yang kemudian punya rasa peduli tinggi untuk menyayangi mereka. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafil yatim misla hadaini." Nabi bersabda, orang yang mau peduli, kemudian mau mengasuh, mendidik anak yatim dengan baik, maka aku akan berdampingan dengan dia di surga. Seperti ini, sambil Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Karena seorang anak, lebih-lebih di masa dini, di usia sebelum 2 tahun, sangat-sangat membutuhkan kasih sayang, uluran tangan dingin seorang ayah dan ibu. Tapi bagaimana kemudian kalau mereka tidak punya itu?
tentu jiwanya akan terganggu, tentu pemikirannya juga akan tidak seperti wajarnya anak. Dan itu mempunyai dampak yang luar biasa pada masa usia dewasa pada saatnya nanti. Dan apabila anak itu menjadi tidak terdidik, tidak terpenuhi kebutuhannya, bukan hal mustahil anak itu menjadi liar, menjadi nakal tak terkendali. Dan kalau sudah liar nakal, yang susah tidak hanya keluarga dekat, tetapi justru masyarakat semuanya. Maka Islam sangat memperhatikan terhadap masalah pendidikan, karena pendidikan akan menentukan kebahagiaan, ketentraman daripada anak itu sendiri, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Itulah betapa pentingnya pendidikan. Ada cerita seorang, dia setiap saat berfokus untuk mencari anak yatim, kemudian dia disayang. Bahkan setiap hari selalu ada di rumahnya anak yatim, meskipun hanya 1 dan 2 orang. Maka ditanya, padahal orang itu sangat tidak mampu. Ketika ditanya, "Pak, memangnya kenapa Bapak ini kok selalu memperhatikan anak yatim? Bahkan selalu ada anak yatim di rumah Bapak, padahal Bapak tidak punya apa-apa, dimakan sendiri saja tidak cukup." Lalu ketika dia ditanya berkali-kali, yang tadinya dia tidak mau menceritakan, akhirnya terpaksa dia bercerita. Begini ceritanya, "Saya ini terkenal dulu orang yang ahli maksiat, pemabuk, pejudi, pezina, bahkan pencuri, sehingga saya keluar masuk penjara. Tetapi saya satu saat bertemu dengan anak yang masih kecil, yang dia berada di tengah jalan. Saya perhatikan tidak ada keluarganya, bahkan tidak ada yang memeliharanya. Akhirnya saya ambil anak itu, saya asuh di rumah, saya sayangi, saya beri apa yang dia mau, yang dia butuhkan. Meskipun saya sendiri tentu tidak punya." Nah, satu saat aku ketika tidur bermimpi, sepertinya kiamat telah tiba. Di saat itu aku diseret oleh malaikat untuk hendak dilemparkan ke neraka. Tapi tiba-tiba anak kecil muncul menghadang malaikat sambil berkata, "Hei malaikat, Bapak ini jangan kamu lempar ke neraka. Memangnya kamu siapa berani-berani menghalangi aku?" Demikian kata malaikat Zabaniyah. "Aku adalah anak yatim yang Bapak ini asuh, yang Bapak ini sayangi setiap hari. Bapak, tentu aku ingin melindunginya. Karenanya jangan lempar dia ke neraka." Tidak, aku diperintah oleh Allah untuk melemparkannya ke neraka. Tiba-tiba ada suara dari arah Arasy, yaitu suara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya, "Jangan kau teruskan untuk melempar orang itu. Orang itu telah menyayangi anak yatim itu, dan dia sangat peduli, sayang dan perhatikan. Maka dengan kasih sayangnya kepada anak yatim itu, dan anak yatim itu menghalanginya, maka ikutilah apa kata anak yatim itu." Akhirnya terbangun. Sejak saat itu aku tidak pernah berhenti menyayangi mereka. Aku tidak pernah berhenti sayang, memperhatikan mereka. Tapi anak yatimnya itu tidak bandel, artinya manut gitu loh. Jadi kalau suruh sajamaah manut, suruh sekolah manut, suruh
belajar manut, ndak betutu. Kalau betutu ya diceples, ya, dihukum. Hukuman untuk anak yatim yang nakal itu ya sesuai dengan kondisinya. Nek perlu ya dihukum, nek perlu ya diceples, dipukul, dengan tujuan supaya dia tidak nakal lagi. Jadi menyayangi anak yatim bukan kok dilus-lus tok, tetapi juga harus dididik dengan baik. Mitra Salma, betapa mulianya memang memperhatikan pendidikan anak di masa dini, karena pendidikan itu akan membawa dampak perkembangan kebahagiaan masa dewasa. Itulah sebabnya kami sangat susah dan sedih ketika ada anak yang dia itu tidak mampu, ada anak lebih-lebih yang tidak punya orang tua lengkap, tapi tidak mudah diajak untuk belajar dengan tekun. Bahkan cenderung dia tidak mau belajar. Dia tidak sadar kalau itu justru akan menyengsarakan dia sendiri nanti pada saatnya. Nah ini kepada santri-santri kami mengingatkan, kalian dididik, yang untung ya kalian sendiri. Kalian akan merasakan akibatnya nanti kalau kalian sudah dewasa. Mungkin sekarang inginnya bebas, ingin di rumah, tidak sekolah, tidak ngaji, mau tidur seenaknya, mau dolan seenaknya. Memang enak saat ini, tapi nanti, jangankan nanti, sebulan kamu sudah merasakan, setahun apalagi. Kalau tidak percaya, tanya siapa yang kemudian drop out. Pasti dia sedih dan sedih, menyesal dan menyesal. Nah, untuk itu syukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat kasih sayangnya masih ada yang peduli kepada kalian, masih ada yang sayang kepada kalian, masih ada yang mau mengarahkan kalian. Justru bersyukurlah, jangan sebaliknya dengan sikap-sikap yang justru tidak memperlihatkan rasa terima kasih dan syukurnya. Nampaknya sudah terdengar suara adzan, berarti cukuplah untuk pembahasan ayat 233 surat Baqarah. Kita lanjutkan nanti setelah jeda untuk sholat isya untuk menjawab pertanyaan. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, tadi masih ada kelanjutannya. Ketika terjadi hari kiamat, di mana diceritakan yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Nabi. Baru setelah itu para nabi-nabi yang lain. Tetapi ketika Nabi hendak masuk, tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin mendahului Nabi masuk surga. Nabi bertanya, memangnya kamu siapa? Kok berani-berani ingin mendahuluiku masuk surga? Kemudian wanita itu menjawab, Ana imru'atun qa'adat alayya aitam. Saya adalah seorang wanita yang banyak anak yatim yang aku asuh. Banyak anak yatim yang aku sayangi, yang aku didik dan aku pelihara. Nabi tersenyum dan mempersilahkan wanita itu masuk surga mendahului Nabi. Subhanallah. Karena itu mari kita semuanya hidup yang tidak lama ini kita gunakan untuk berbuat kebaikan, berbuat kasih sayang, kepedulian kepada mereka yang butuh kasih sayang, dengan harapan nanti anak itu di saat dewasa menjadi orang yang soleh, mandiri, dan bisa berbuat kebaikan pula kepada sesama. Semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mitra Salma yang berbahagia, untuk memasuki sesi yang kedua, sebagaimana dipermaklumkan, adalah menjawab soal-soal yang telah disampaikan. Yang pertama adalah dari Saudara Nusaima Ceper. Ketika kita datang di masjid, padahal sholat sunat qobliyah sudah dimulai, apakah boleh ketika sholat sunat qobliyah kita gabung dengan niat sholat sunat tahiyatul masjid? Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap sholat fardu ada sholat sunat qobliyah, termasuk sholat subuh ada qobla subuh, zuhur ada qobla zuhur, asar ada qobla asar, maghrib juga ada, isya juga ada. Meskipun untuk maghrib dan isya tidak dikuatkan kesunahannya, maka memang dianjurkan kita sholat sunat qobliyah. Tetapi ketika kita masuk masjid juga disunatkan sholat tahiyatul masjid. Artinya jangan sampai masuk masjid kemudian duduk. Jadi aturannya kalau masuk masjid sholat sunat dulu, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid, atau langsung sholat sunat qobliyah kalau memang mau sholat jamaah. Atau ketika masuk masjid imam sudah mulai sholat, ya kita langsung bergabung sholat makmum dengan imam. Yang ditanyakan di sini adalah apabila masuk masjid apakah diperbolehkan sholat qobliyah sekaligus dengan niat tahiyatul masjid? Memang yang ideal masuk masjid tersebut sebaiknya sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian sholat qobliyah. Tetapi kalau diperkirakan tidak cukup waktu, maka cukup sholat qobliyah saja. Tidak usah diniatkan double, ya sudah sholat sunat qobliyah. Maka sholat tahiyatul masjid sudah terwakili. Jadi tidak mengapa tidak usah tahiyatul masjid, karena begitu masuk sudah langsung sholat qobliyah. Jadi jawabannya, apakah boleh ketika sholat sunat qobliyah kita gabung dengan niat sholat sunat? Tidak usah digabung, sholat sunat qobliyah saja. Sholat tahiyatul masjidnya sudah terwakili. Sekali lagi nggak usah diniati. Yang kedua, apakah boleh anak baru usia 28 bulan 2 bulan diberi susu formula karena ibu harus bekerja? Apa itu bisa dinamakan melanggar Al-Quran? Demikian dari saudari Nuraini Solo. Tentu tidak. Jadi tadi dianjurkan wal walidatu yurdi'na. Jadi sebaiknya di sini tidak
tidak berarti wajib, kalau ditinggalkan haram atau dosa tidak. Tetapi sebaiknya demi pertumbuhan anak baik fisik maupun psikis. Tetapi apabila sang ibu harus pergi bekerja yang tidak mungkin anaknya diajak, bagaimana apabila anak itu kemudian meminta minum sewaktu-waktu di saat ibunya tidak di rumah? Ya tentu tidak mengapa. Ya, sekali lagi, Ibu Nuraini tidak mengapa. Anak masih usia 2 bulan sudah dikasih air susu formula. Yang jelas jangan sampai anak itu tidak terpelihara protein dan kebutuhannya. Maka ketika ibu sedang bekerja ya tentu tidak mengapa, bahkan jangan sampai terlantar. Tetapi akan lebih bagus apabila perhatian dalam memberi susu ASI itu lebih daripada yang lain. Yang ketiga, apa perbedaan jiwa dan nafsu? Jiwa dan nafsu ini sulit dibedakan karena dalam Al-Quran ada yang berbunyi wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhama fujuraha wa taqwaha, maka Allah kemudian memberinya ilham, insting, intuisi untuk berbuat baik dan berbuat jelek. Jadi jiwa itu memang punya potensi baik, potensi jelek. Kadang-kadang diajak baik, manut, memang dia sedang baik. Tapi kadang-kadang justru betutu, diomongi bola-bali, ngeyel. Diomongi bola-bali, tetap beler. Ini memang punya potensi, manusia punya potensi fujur. Di samping punya potensi takwa. Nah, di sini juga bahasanya wa nafsin dan demi jiwa, jiwa di sini. Sedangkan nafsu yang itu cenderung jelek juga bahasanya nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Sehingga jiwa mungkin lebih cenderung diartikan batin begitu. Jadi ada jasmani, ada rohani, ada lahir, ada batin. Sedangkan nafsu ini adalah perbandingan daripada nurani. Jadi manusia punya nurani, tapi juga punya nafsu. Nurani cenderung mengendalikan nafsu, sedangkan nafsu cenderung negatif ajakannya. Demikian sekilas tentang perbedaan jiwa dan nafsu. Yang penting mari jiwa kita pupuk menjadi bersih. Qad aflaha man zakkaha, karena akan beruntung dan berbahagialah orang yang selalu memperbaiki jiwanya, yang selalu membersihkan jiwanya dengan cara beribadah, dengan cara memperdalam agama, dengan cara bertafakur. Itu berarti sudah melakukan proses pembersihan jiwa. Waqad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Berarti ketika kita meninggalkan ibadah, berbuat dosa, itu berarti kita sedang mengotori jiwa kita sendiri. Kalau kita sudah kotor jiwa kita, pikiran kita juga kotor.
Kalau sudah kotor, setan yang dominan. Kalau sudah dominan, sudah neraka, naudzubillah, sebagai tempat akhirnya. Maka jangan coba-coba melakukan dosa, karena dosa akan menyeret kita ke lembah yang hina. Jangan berbohong, karena bohong mengantarkan kita untuk curang, curang mengantarkan kita untuk ke neraka. Baik, yang keempat, apakah boleh merubah lafaz doa dalam sebuah hadis? Misalnya dalam hadis tersebut menunjukkan dhamir ana, saya. Karena semisal berdoa dengan jamaah maka diganti dengan dhamir nahnu. Demikian dari saudara Udin Ponorogo. Udin kurung apa Ponorogo? Udin apa Udin? Contohnya, Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Di sini pakai dhamir mutakallim wahdah, saya. Sedangkan saat itu kita sebagai imam tentu egois kalau hanya untuk diri sendiri dengan memakai mutakallim wahdah, saya. Maka justru yang benar ganti dengan mutakallim ma'al ghair, nahnu. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Pakai na, itu yang benar. Ada juga pertanyaan yang sering muncul, bagaimana sebenarnya kalau kita mendoakan orang, khususnya orang yang sudah meninggal, lebih-lebih ketika sholat jenazah, mayitnya laki-laki, Allah maghfir lahu. Kalau perempuan apa juga maghfir lahu atau maghfir laha? Jawabannya boleh Allah maghfir lahu untuk perempuan, boleh Allah maghfir laha. Kalau Allah maghfir laha itu jelas muannas, perempuan. Kalau Allah maghfir lahu, ini rujuknya bukan kepada perempuan tetapi kepada mayit. Mayit ini laki-laki perempuan juga mayit. Maka bahasa Arabnya orang yang mati, manusia yang mati ini mayit, bukan mayitah. Jadi laki-laki maupun perempuan tetap al-mayyit. Maka boleh saja wanita yang mati kita pakai Allah maghfir lahu, berarti kepada mayyit. Mayyit itu kan mudzakkar. Tapi juga tidak salah kalau kita Allah maghfir laha kepada muannas, mayyit yang perempuan. Hal ini kalau tidak mengerti nahwu cenderung mudah menyalahkan. Yang kelima, bagaimana hukumnya seorang muslim menikah dengan non-muslim? Tidak boleh. Menurut faham yang kami ketahui tidak boleh. Tapi menurut Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar boleh. Mengingat ada ayat yang memperbolehkan asal wanita itu wanita ahli kitab, Nasrani, Yahudi. Tapi kemudian berkembang pendapat untuk Nasrani Yahudi saat ini sudah tidak layak disebut ahli kitab, maka tidak boleh. Tetapi ada pendapat tetap saja boleh, karena pada masa Nabi, pada Al-Quran diturunkan, ahli kitab
sudah menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Jelas Nabi Isa Tuhan bagi mereka, anak Tuhan, itu juga Trinitas itu. Tetapi boleh dinikahi dengan harapan supaya kembali kepada agama yang benar. Jadi tujuan kita menikah dengan ahli kitab, diharapkan kita bisa mempengaruhi ahli kitab itu kemudian kembali kepada agama yang benar. Memang sedikit ada kemiripan Islam dengan ahli kitab. Tapi kalau kemudian justru bisa larut kita sendiri, atau setidaknya anak kita nanti ikut istri atau ibunya, ya tentu kita sama dengan menjerumuskan diri kita sendiri. Berikutnya, apa hukum orang yang belum bisa membaca Al-Quran padahal umur saya sudah 13 tahun? Saudara Agung Tegal Gondo. Agung semula ya. Mungkin Agung tanya ini, tapi dia sudah umur berapa? 13 tahun, tepat ini. Gung, kowe ngopo Gung? Ya, jadi kalau sudah umur 13 tahun kok belum bisa baca Quran bagaimana? Ya kalau kita perhatikan sangat-sangatlah tidak benar. Kita sebagai hamba Allah yang diberi nikmat iman Islam, diberi kemampuan untuk belajar, diberi biaya untuk bisa mencari guru, membayar guru, apalagi tidak bayar. Bisa membayar saja alhamdulillah, apalagi tidak bayar karek ngaji. Kok tidak bisa ini? Pertanyaannya, apa pancen wis ora seneng karo Quran? Apa memang sudah tidak butuh dengan wahyu Allah yang bernama Quran? Itu saja jawabannya. Kok sampai orang tertarik dan tidak bisa baca Quran? Ini pertanyaan, apa memang sudah tidak butuh Quran? Apa memang sudah tidak butuh kepada wahyu Allah yang bernama Quran? Kok sampai tidak bisa? Itu pertanyaannya. Kenapa kok tidak bisa? Nggak ada waktu, kenapa kalah dengan yang lain? Padahal Allah segala-galanya. Tidak ada guru, sekarang banyak guru. Tidak ada biaya, Imam Baul Hikam tidak usah biaya. Lalu apa? Malah mulai. Nah, misalnya. Ya tentu tidak baguslah. Bahkan bisa dosa, apalagi karena menganggap sepele itu menjadi dosa. Berikutnya, Ustadz, seumpama ada anak punya keinginan menghafal Quran, tetapi orang tua menyuruh bekerja dan anak tersebut sudah mulai menghafal, apakah anak tersebut harus terus atau berhenti karena orang tua menyuruh kerja? Dari saudara Handa Gunung Kidul. Ya, menghafal Quran tidak wajib. Tapi belajar baca Quran wajib. Menghafal tidak wajib, kecuali Fatihah. Yang wajib dihafal Quran itu Fatihah. Yang lain tidak wajib. Tetapi akan sangat mulia apabila bisa menghafal Quran. Karena orang hafal Quran dijamin tubuhnya tidak hancur di alam kubur. Berarti istimewa. Tetapi kalau kemudian dilematis yang dialami, mau menghafal Quran, orang tua suruh bekerja membantu. Orang tua menyuruh karena tidak mampu, tidak cukup, akhirnya diminta anak membantu. Tentu ketika menghadapi dua hal, satu mentaati orang tua, di lain pihak menghafal Quran. Karena menghafal tidak wajib, maka patuhilah keinginan orang tua. Tapi kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang sebenarnya tidak harus, karena sebenarnya orang tua sudah mampu, ya dengan cara bijak bagaimana bisa merayu orang tua untuk menghafal dulu. Pak, saya itu ingin menghafal, sekarang sudah dapat 5 juz,
Bu, saya diberi kesempatan menghafal dulu. Ini menunjukkan betapa orang tua penting diperhatikan. Tetapi yang naif, yang aneh, orang tua menyuruh anaknya ke pondok le, kue mempengung ngaji oleh ning pondok le. Anaknya malah ingin pulang. Nah ini yang aneh. Orang tua menyuruh belajar, malah anak yang tidak mau. Ini aneh. Ya. Untuk itu mari kesempatan belajar kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Yang kedelapan, apa hukumnya mencuri harta waris? Yang sebenarnya harta waris itu haknya kita. Ya kalau hak kita namanya tidak mencuri, mengambil hak. Tapi karena itu masih dipegang saudara, nanti kalau kita ambil tanpa sepengetahuan dia malah jadi fitnah. Mbok ya jangan mencuri, ya minta haknya saja. Ya. Jadi sekali lagi kalau itu memang hakmu, hai saudara Untung Klaten, kalau memang hakmu kan warisan, ya jangan dicuri, ambil saja, minta saja baik-baik. Kenapa harus mencuri? Kalau misalnya dibawa oleh saudara, ya minta saja, minta haknya kan. Tapi misalnya si saudara yang membawa harta warisan itu zalim, tidak mau memberikan, padahal itu hak kamu, hei saudara Untung, ya dengan terpaksa boleh itu diambil. Kalau memang dia tidak mau menyerahkan, toh itu milik kamu. Tetapi daripada nanti terjadi rame, fitnah, ya tentu dengan cara yang baik, bagaimana dirunding supaya tidak terjadi rame di belakang hari. Yang kedua, bagaimana cara mensucikan najis mughalladah di dalam tubuh? Di dalam tubuh. Nah, jadi misalnya makan daging anjing, yang anjing itu kan adalah air liurnya, kan harus dicuci 7 kali campur debu. Bagaimana kalau dimakan ini? Apa terus ngombe beng pitu terus campur tanah apa begitu? Ya susah ini. Ya caranya ya jangan makan gitu aja. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya saya nggak tahu jawabannya itu, karena yang dimaksud mencuci itu kalau di lahir bukan di dalam tubuh. Bagaimana tafsir dari surat Al-Kahfi yang berbunyi Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfuda kalimatu rabbi law ji'na bimislihi madada. Artinya kalau saja air selaut itu menjadi tinta, kemudian untuk menulis kalimah-kalimah Allah, maka air laut yang menjadi tinta itu habis, ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah belum habis. Artinya betapa dalamnya ilmu Allah, betapa luasnya ayat-ayat Allah, sampai-sampai misalnya ayat-ayat Allah itu ditulis dengan tinta yang terdiri dari lautan air laut sejagat ini, niscaya air laut habis, kalimah Allah belum habis. Ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu Allah, betapa luasnya ayat-ayat Allah. Karenanya jangan kemudian pulang sebelum menguasai ilmu. Plikidik mulai nulis surat,
saya tidak perlu dicari kemana, alah likidik ngaji ake alah likidik mulai padahal ilmu Allah itu luar biasa. Seandainya air laut menjadi tinta, air itu habis, ilmu Allah belum habis. Allah orang apa-apa mulai berhenti belajar. Man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang masih usia muda sudah berhenti belajar agama, maka sholatilah dia dengan 4 takbiran. Artinya sholati dia sebagaimana mayit, yakni sholat jenazah. Berarti anak muda belum sudah pulang, tidak belajar lagi, anggaplah dia sudah mati ning ngentek-ngentek sego, mati ning mangan. Itu ada enggak mati ning upah pocongan itu loh. Jadi ada anak muda belum apa sudah pulang, itu padha karo pocongan. Ning nek pocongan ora mangan, nek kuwi cek mangan. Paham? Jadi kita jangan pernah berhenti sebelum mati. Long life. Gimana Aris? Long life. Wah, piye guyang-guyut ae. Long life education. Utlubul ilma minal mati. Sepanjang hidup ini belajar terus. Pokoknya nek rong mati ojo leren sing belajar. Itu maksudnya ora plikidik mulai. Ya. Terus bagaimana hukumnya berhubungan suami istri setelah masa nifas? Apa benar harus menunggu 7 bulan usia anak? Karena kata orang-orang tua nanti anaknya bisa layu kalau sebelum 7 bulan berhubungan suami istri. Demikian dari saudara Adi Gata. Tidak mengapa. Yang penting juga diperhatikan kesehatan si ibu dan juga anak. Tidak ada larangan untuk mengadakan hubungan suami istri ketika sudah selesai nifas. Hanya saja tentu diperhatikan kesehatan si anak. Nah, itu maksudnya mungkin dikhawatirkan kesundulan. Nah, jadi anak belum 2 tahun masa menyusui sudah hamil. Ini kan menjadi kalau usia kalau seorang ibu sedang hamil itu tidak bagus menyusui. Air susunya bisa tercemari dengan kondisi ibu yang sedang hamil. Itu barangkali. Ustadz, bagaimana caranya agar masalah pandangan Islam, misalnya NU Muhammadiyah, tidak menjadi konflik dalam sebuah keluarga? Karena suami istri beda kemantapan dalam pandangan Islam. Demikian saudara Surtioso Sukoharjo. Jadi maksudnya ada suami istri, suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Ini bagaimana supaya tidak terjadi? Ya asal pemahamannya luas, tidak akan terjadi konflik. Ya, untuk itu caranya bagaimana? Ya ngaji, belajar. Kalau sudah belajar agama yang memadai, mantap, perbedaan pendapat tidak jadi soal. Ya, tapi kalau belum apa-apa sudah berbeda lah, ini mesti ngalor ngidul. Contoh, yang satu senang tahlil, yang satunya melarang tahlil. Wah, ini pasti ada konflik terus. Nah, munculkan satu pemahaman bagaimana sebenarnya tahlil. Nah, ini contoh kecil saja. Ketika sudah dipahami ilmunya, oh ternyata itu bukan prinsip, lain lagi. Tapi kalau belum memahami agama secara mendalam, pasti hal-hal yang sepele dijadikan prinsip. Lah ini pasti akan terjadi konflik dan pada akhirnya tidak bahagia. Bisa saja terjadi perpecahan rumah tangga.
Ya, jadi jawabannya bagaimana caranya? Hanya satu, perdalamilah agama dengan benar. Yang terakhir, apa macam-macam kitab kuning itu dan mengapa namanya kitab kuning? Kenapa bukan yang lainnya? Nonim, nonim itu apa? Tidak pakai nama. Namanya siapa? Nonim. Oh. Nah, kitab kuning itu adalah istilah kitab yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu, kitab klasik. Ya seperti kitab madzhab itu rata-rata disebut kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya kuning. Nah, itu sehingga itu diistilahkan kitab kuning karena rata-rata kitab-kitab itu warnanya kuning. Nah, sedangkan kitab-kitab yang akhir-akhir ini kontemporer itu kertasnya putih. Nah, maka lazim disebut dengan kitab putih. Kitab kuning, kitab putih. Tapi kalau ingin kitab kuning jadi putih, fotokopi jadi putih. Ya, jadi itu bukan prinsip, hanya istilah saja. Kitab-kitab klasik disebut kitab kuning, kitab-kitab yang kontemporer kitab putih. Tapi mungkin sekarang sudah bisa kitab kuning sudah bisa dicetak dengan dengan kertas putih. Bahkan fotokopi langsung tadi putih asal fotokopinya bagus. Nek fotokopinya nggak bagus malah hitam, burek-burek begitu ya. Demikian Mitra Salma beberapa jawaban yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.